Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GL Matic tahun 2016. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Nah, tonton video ini sampai habis, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, jika kita sedang mencari mobil second, hal-hal yang perlu kita perhatikan yaitu kalau dari sisi luar kita perhatikan adalah fisik dari kendaraan. Tongkrongan mobil kita perhatikan, jadi mobil yang bagus dia tidak miring ke kiri atau ke kanan, jadi dia tegak lurus. Nah, terus habis itu kita perhatikan juga di ini adalah nut. Nut ini adalah batasan antara komponen dari parts body mobil. Nah, jadi mobil yang tidak kena benturan dia nutnya itu simetris, jadi lurus, jadi tidak miring atau tidak. Nah, terus habis itu juga body kita perhatikan permukaan cat. Jadi mobil yang tidak bekas benturan dia permukaan catnya memantulkan objek-objek di keliling mobil dengan lurus, jadi tidak bergelombang seperti itu. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita perhatikan semua komponen-komponen yang ada di luar mobil, termasuk lampu juga, kaca-kaca semuanya, dan ban-ban juga kita periksa juga. Nah, seperti itu. Oke, kita pastikan kita periksa semua bagian luar dari mobil. Nah, oke. Nah, jika kita ada feeling atau ada perasaan mobil ini oke, aman, tidak bekas nabrak ya. Nah, berikutnya kita periksa bagian dalam mobil. Nah, ini dia remote kuncinya sudah bergabung dengan remote. Sekarang kita buka dulu mobilnya. Nah, oke. Sekarang kita lihat bagian dalam. Nah, pertama kali kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari dalam interior mobil. Nah, jika mobil aromanya sudah berbau tidak sedap atau apek, atau ya mungkin ada parfum yang berlebihan yang ditaruh oleh pemilik sebelumnya, nah sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, terus kita perlu perhatikan juga ini di kolong dashboard. Kolong dashboard kita perhatikan ada bekas karat atau bekas lumpur. Nah, terus habis itu juga di pedal pedal ya, di pedal. Nah, ini kebetulan Matic jadi cuma 2 pedal. Kita perhatikan karena apa? Karena tingkat kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Nah, terus kita perhatikan juga di bawah jok apakah ada bekas karat atau bekas sisa lumpur. Nah, oke. Jika kita pastikan mobil sudah aman, nah sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, kita rasakan duduknya bagaimana, terus kita perhatikan juga interior sekeliling. Nah, jika kita merasa sudah cocok dengan kondisi interior mobil, nah sebelum kita nyalakan mobil, kita periksa dulu dalam mesin ya. Jadi kita buka kap mesin, kita periksa apakah ada rembesan tidak, terus kita ngolong juga, kita periksa apakah ada bekas-bekas rembesan oli atau tidak, terus level oli kita periksa, terus kondisi oli juga kita periksa, terus sama coolant kita periksa. Oke, jika kita pastikan itu juga sudah aman, nah sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang sebentar saya kecilin dulu radionya. Oke. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng ya, jadi tidak tersendat-sendat. Kenapa? Karena mobil yang nyalanya tersendat-sendat ada kemungkinan problemnya di aki, bisa jadi juga di dinamo starternya sudah lemah. Nah, terus habis itu juga getaran yang masuk ke dalam kabin kita bisa rasakan dengan kita pegang setir ya, kita pegang setir. Nah, getaran yang masuk ini minim, harus minim. Karena apa? Kalau getarannya berlebihan ada kemungkinan di engine mountingnya bermasalah, atau bisa juga di mesinnya sudah pincang, atau bisa juga masalah-masalah lain yang kita tidak ketahui. Nah, berikutnya kita periksa kilometer.
Nah, untuk Suzuki R3 ini kilometernya 33.000. Nah, untuk memastikan kilometer sesuai, kita pastikan apakah ada rekodnya, rekod servisnya. Di sini dia ada, jadi rekod servis terakhir di 29.000, jadi berikutnya di 34.000. Nah, kita periksa juga apakah ada rekod-rekod yang lain. Nah, sini R3 ini juga masih lengkap, dia bon servis juga masih ada beberapa yang disimpan. Terus buku servis juga ada dan buku petunjuk ya, petunjuk mobil juga masih ada. Nah, seperti itu. Oke. Nah, pastikan selain kita periksa kondisi mobil, kita periksa juga apakah ada rekod servis dari mobil untuk memastikan jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya rendah, ternyata sudah reset diturunkan. Kayak gitu. Karena apa? Karena pemakaian dan perawatan mobil itu berpengaruh pada rasa berkendara dan mobilnya enak atau tidak. Oke, sekarang kita periksa mesinnya ya. Nah, ini buat bukaan mesin. Nah, di sini untuk sensor parkir ya. Tombol sensor parkir, ini untuk fog lamp. Nah, terus kita periksa juga door trim. Door trim juga masih bagus, masih aman. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, sealer pintu perlu kita periksa. Kenapa? Karena kalau sealer tidak ada kemungkinan mobil bekas bisa pintu gantian kalau tidak ada, atau bisa bekas nabrak direparasi. Nah, ini untuk central lock, ini spion elektrik tapi belum retract ya. Nah, kita buka dulu mobil kacanya. Oke, sekarang kita periksa mesin ya. Bagaimana kondisi mesinnya? Nah, selanjutnya ini bukanya oke. Nah, R3 ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder, penggerak roda depan. Nah, sekilas kalau kita perhatikan dari mesin mobil yang bagus atau tidak, yang pertama dari irama ritmenya, dia beraturan atau tidak. Terus yang kedua itu dari getaran yang ada di mesin. Jadi mesin yang bagus, dia getarannya sangat minim. Nah, kita pastikan juga mobil bekas nabrak atau enggak dari ini sealer di kap mesin juga ada sealer. Kita pastikan sealer aman atau tidak. Terus habis itu di bagian depan ini namanya apron, kita pastikan apron ini tidak bekas ketokan atau dicek ulang. Terus bagian-bagian sini juga kita perhatikan, jangan sampai bekas ketokan atau bekas cek ulang. Nah, terus komponen-komponen lain yang di mesin kita periksa juga apakah ada bekas karat atau tidak, dan juga ada sisa-sisa lumpur atau tidak. Kalau ada berarti ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, untuk mobil yang menggunakan fan listrik, kita pastikan juga ini fan listriknya ini bekerja dengan normal, hembusannya masih kencang atau tidak. Nah, oke, seperti itu. Nah, apabila mencari mobil second dengan kapasitas 7 penumpang ya, mobil keluarga yang irit, yang terkenal awet, terus mereknya Suzuki juga ya, terkenal spare partnya juga di mana-mana ada, dan perawatan biayanya juga tidak begitu mahal ya untuk perawatannya. Mungkin Suzuki R3 ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa di bagian bangku tengah ya. Nah, bangku tengah, oke, coba kita masuk ke bangku tengah. Nah, ini saya tingginya 174 cm. Nah, saya dapat legroomnya sih lumayan oke. Nah, terus habis itu juga kepala juga masih dapat ruang kepala yang besar juga, hampir sejengkal. Nah, oke. Nah, ini 7 penumpang, 2 di belakang, ada senderan kepalanya juga yang bisa di-adjust. Terus habis itu ini senderan kepala 2 di tengah. Nah, di sini ada senderan tangan. Nah, terus dia masih joknya ini standar ya, orisinil, jadi masih berbahan kain. Nah, plafon juga kita perhatikan juga masih aman, masih bagus ini plafon. Nah, di sini ada laci penyimpanan, bukan laci sih, kantong penyimpanan. Di sini ada cup holder 1 sama ruang penyimpanan terbuka. Di sini juga ada cup holder dengan ruang penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada child lock, sealer di pintu aman. Terus habis itu door trim juga masih bagus. Ini bahannya bahan kain sama dengan bahan jok. Oke, sekarang kita periksa bagasinya. Nah, oke, sekarang kita buka bagasinya. Nah,
sealer yang ada di pintu juga kita periksa aman atau tidak. Terus habis itu apabila bangku baris ketiganya tegak, masih dapat 2 tas medium sih masih, tapi kalau dilipat bangku baris ketiganya masih dapat space bagasi yang lumayan oke, lumayan besar. Nah di bawah ini ada apa? Ada tempat penyimpanan tertutup ya, bisa kita taruh barang-barang kita yang kecil. Oke, aduh agak susah. Bentar, ya, udah. Oke, sekarang kita periksa. Nah ini ban cadangan ada di bawah, oke. Nah ini pengisian bensin di sebelah kiri. Nah ban juga masih lumayan oke, masih lumayan tebal. Nah sekarang kita periksa door trim sebelah kiri belakang. Door trim juga masih aman, masih bagus, celok. Ini sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Ini dashboard secara keseluruhan ya dari belakang. Oke. Nah, sekarang kita periksa di sini. Door trim masih aman, masih bagus. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, terus habis itu apalagi? Oh, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, yes. Nah, setir juga kita perlu perhatikan. Karena apa? Karena pemakaian itu, kehausan dari setir ini dia berbanding lurus dengan pemakaian. Jadi makin licin di sini berarti kilometernya semakin tinggi. Nah AC kita juga periksa bagus atau enggak, dingin atau enggak, seperti itu. Nah ini dia tape masih orisinil, bisa MP3, bisa sama CD. Nah ini pengaturan AC, ada suhu, ini kecepatan AC, ini arah angin AC. Nah seperti itu. Nah ini buat ventilasi luar dalam. Sini ada power outlet, di sini ada colokan USB. Nah ini cup holder bisa satu, ruang penyimpanan terbuka. Nah ini dia matic ya, matic. Terus ada shift locknya juga ada di sini, bisa tinggal dipencet aja. Nah ini rem tangan. Nah ini juga kita perhatikan nih, karena kehausannya berbanding lurus dengan pemakaian mobil nih. Makin sering dipegang tangan dia semakin licin. Nah kita bisa periksa juga mobil bekas banjir atau tidak nih dari sini, dari dalam sini. Jadi apabila dalam sini ada karat atau bekas-bekas lumpur, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah di sini ada ruang penyimpanan terbuka, ini laci tertutup. Nah di sini ada cup holder. Nah masih bagus cup holdernya, dia bisa bisa tetap dingin ya kalau ada minuman dingin di depan AC, jadi kita taruh tetap dingin. Nah sini ada cup holder juga satu, ruang penyimpanan terbuka. Di sini juga sama, sebelah cup holder ruang penyimpanan terbuka. Oke, sip. Mungkin itu saja ulasan mengenai Suzuki R3 1,4 tipenya GL Matic tahun 2016. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus deskripsi mobil, alamat, harga kami cantumkan di video ini. Nah, penjualan kami bisa dengan cash, bisa kredit, bisa, terus habis itu sama tukar tambah. Nah ada rekanan kami juga yang melayani kredit dengan sistem kredit syariah. Nah terus untuk bagi yang membeli mobil second, yang mau beli mobil second, pastikan mobil bisa di test drive, karena dengan test drive kita bisa mengetahui kondisi mobil yang sebenarnya ya, bagaimana mesinnya, kaki-kakinya, transmisinya, terus getaran-getaran lain yang ada di mobil, terus rasa berkendaranya bagaimana, kayak gitu. Nah di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang area parkirnya luas, jadi kita bisa puas untuk test drive kendaraan seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Jangan lupa tekan tombol jempol apabila menyukai video ini, dan jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Oke, sampai jumpa di video-video kami yang berikutnya. Terima kasih.